Assalamualaikum adik-adik semua, apa kabar? Sehat selalu ya? Nah, Bunda akan menceritakan tentang seorang anak yang tidak bergairah untuk sekolah. Nah, bagaimana cara anak ini menemukan gairah belajarnya? Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Nah, ini ada siswa yang nampaknya kurang bergairah untuk belajar. Jadi kawannya mikir, gimana ya caranya? Hmm, nah rupanya seorang anak itu namanya Putra. Dia adalah seorang siswa yang awalnya merasa bosan dengan sekolah. Sedangkan bu gurunya bernama Bu Maya, seorang guru yang peduli dan berdedikasi. Sedangkan kepala sekolahnya cantik dan murah senyum, yang mendukung inovasi dalam pendidikan. Gimana ceritanya? Nah, rupanya Putra berdiri di depan teman-temannya dengan ekspresi bosan. Dia mengeluh kepada teman sekelasnya. Sekolah itu membosankan ya. Aku merasa seperti hanya menghafal dan mengulang. Tiba-tiba Bu Maya muncul di depan kelas dengan senyum yang ramah. Hai semua, bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda hari ini? Rupanya Bu Maya mendengarkan keluhan dari Putra. Putra dan teman-temannya mulai tertarik dengan kata-kata Bu Maya. Apa ya yang dimaksud dengan Bu Maya? Kata kawan Putra. Bu Guru Maya memulai pembicaraannya tentang proyek belajar yang menarik. Putra mulai berbicara tentang minatnya pada alam dan lingkungan. Aku ingin mempelajari lebih banyak tentang lingkungan alam dan bagaimana kita bisa melindunginya, Bu. Wow, kalau aku ingin belajar tentang ruang angkasa. Nah, Bu Guru Maya mendukung ide siswanya. Kata Bu Maya, sebelum berdiskusi, Bu Maya memberitahukan tentang cara pembuatan proyek ini. Anak-anak yang kita lakukan dalam pembuatan proyek ini adalah menentukan judulnya, tujuan dari proyek, dan langkah-langkahnya. Ibu, judul proyek saya melindungi air, menjaga kehidupan. Boleh ya, Bu? Bagus, Putra. Tuliskan langkah-langkahnya dan saling kerjasama dengan kelompok ya. Bu Maya mengajak siswa untuk berdiskusi dan mencari informasi. Proyek pelatih penelitian dimulai dan Putra serta teman-temannya terlihat sangat bersemangat melakukan eksperimen dan penelitian di lapangan. Tiba-tiba, ibu kepala sekolah yang cantik itu muncul dan berkata, "Saya sangat senang melihat semangat belajar kalian anak-anak. Proyek ini adalah langkah kecil menuju penemuan besar." Bu Guru, Pak Guru, dan anak-anak serta masyarakat mengunjungi sumber air. Rupanya di sana terlihat banyak sampah yang berserakan di sungai maupun di sekitar sungai. Aduh, kalau seperti ini bisa banjir. Bisa banjir tempat kita ya. Kata warga di situ. Nah, apa yang dilakukan Bu Guru? Bu Guru rupanya meminta siswa dan warga untuk membersihkan sampah di sungai dan sekitarnya. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan agar sungai dan sekitarnya bersih? Kita pungut sampahnya, Bu. Kita tanam pohon, Bu Maya. Akhirnya, ibu, bapak guru, dan anak-anak serta warga setempat bergotong royong memungut sampah dan melakukan penghijauan. Wah, rajinnya mereka ya. Lihat, sampahnya banyak dan berserakan di mana-mana. Akhirnya, proyek dari Putra membuahkan hasil untuk semua orang. Indahnya tempat ini. Wow, semuanya merasa senang karena melihat sungai yang bersih. Kemudian ada penghijauan. Rupanya penghijauan ini untuk mengatasi erosi yang ada di sekitar sungai. Nah, indah sekali ya adik-adik semua tempatnya. Semoga sekolah kita pun seperti ini.
Hasil proyek penelitian mereka dipresentasikan di depan seluruh sekolah. Mereka bangga dan senang. Nah, Putra mengatakan dengan sangat gembira sekali. Kami dengan gembira ingin membagikan hasil proyek lingkungan kami yang bertujuan untuk mengajarkan tentang pentingnya air bersih dan bagaimana kita bisa melindunginya. Proyek ini berfokus pada langkah-langkah konkret untuk memelihara sumber air lokal kami. Berikut rangkuman dan perjalanan kami. Nah, kakak-kakak lihat ya dan dengarkan ya apa yang kami kerjakan. Nah, kami memulai proyek ini dengan mendiskusikan pentingnya air bersih dalam kehidupan sehari-hari, memahami betapa air adalah sumber kehidupan. Kemudian kami mengunjungi ke lapangan. Kami mengunjungi tempat sungai yang paling berkesan bagi kami. Kami melihat secara langsung lingkungan sekitar air tersebut dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang perlu kita selesaikan. Kemudian kami mengidentifikasi masalah di sekitar sumber air, termasuk sampah plastik yang tersebar dan polusi air. Kemudian kami bersama-sama melakukan pembersihan di sekitar sumber air dengan memakai sarung tangan dan membawa kantong plastik untuk mengumpulkan sampah. Tidak hanya membersihkan, tetapi kami juga belajar untuk memilah sampah sesuai jenisnya. Kami tahu betapa pentingnya daur ulang. Nah, setelah pembersihan kami mengadakan diskusi. Kami berbicara tentang apa yang telah kami pelajari dan bagaimana kami dapat mencegah sampah masuk ke dalam air di masa depan. Kemudian kami melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitar area air. Ini adalah tindakan nyata untuk melindungi lingkungan. Nah, kemudian kami membuat poster tentang pentingnya air bersih dan cara melindunginya. Bagi kami penting menyebarkan pesan ini. Nah, untuk adik-adik dan kakak-kakak semua, silakan ya poster yang telah kami buat. Kami berinspirasi untuk membawa pelajaran ini ke rumah dan mendorong orang tua kami untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan air. Kami akan melakukan evaluasi beberapa bulan setelah proyek ini selesai. Kami ingin melihat perubahan positif di sekitar sumber air yang kami pelihara. Demikianlah hasil proyek yang telah kami kerjakan. Semoga bermanfaat untuk semua. Aduh, senangnya sudah memberikan dan memaparkan hasil diskusi kelompok kita ya, kata Putra dengan bangganya. Ini adalah salah satu pengalaman belajar terbaik dalam hidupku. Maya mendengar apa yang dikatakan Putra dan Maya berkata, Putra, ini baru awal. Belajar tidak pernah membosankan jika kita mengejar minat dan gairah kita. Nah, demikianlah pembahasan tentang komik tadi, yaitu bagaimana cara Putra menemukan gairah untuk belajarnya. Nah, komik ini bertujuan untuk mengilustrasikan bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid di bawah bimbingan guru yang peduli dapat mengubah pandangan siswa terhadap belajar dan menginspirasi mereka untuk mengejar minat dan gairah mereka. Terima kasih. See you next time ya. Thank you. Jangan lupa setelah menonton komik ini, di like dan di subscribe serta beri tanggapan yang positif.